Halo guys, balik lagi sama gue, Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi gue akan membahas sebuah laptop. Ini adalah laptop dari HP. Jadi gue juga udah menggunakan laptop ini tuh selama kurang lebih 2 minggu. Selama gue pakai laptop ini, gue ngerasa kalau laptop ini tuh enteng banget dan ringan, enak banget buat dibawa kemana-mana. Terus buat performanya juga udah cukup powerful. Yaudah, ini adalah HP 14S FQ1036AU. Ini adalah videonya. Oke, jadi seperti biasa gue akan membahas spesifikasinya dulu. Jadi ini adalah laptop yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 5700U, 8 core 16 thread. Terus untuk RAM-nya dia 8GB DDR4 dual channel, storage-nya 512GB, M2 NVMe PCIe 3.0. Dan untuk baterainya dia 41 Wh. Kalau dilihat secara display dia menggunakan ukuran layar 14 inch Full HD 1920x1080 IPS 250 nits dan ada micro edge sama bright view. Untuk GPU-nya dia menggunakan AMD Radeon RX Vega 8 integrated. Oke, jadi untuk harga dari laptop ini tuh udah cukup lumayan ya, nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga. Jadi dia tuh dibanderol startnya dari 11 jutaan. Tapi untuk performanya gue rasa udah cukup kencang lah buat di kelasnya. Secara tampilan kalau gue lihat laptop ini tuh khas banget ya sama laptop HP kebanyakan. Untuk warnanya menggunakan warna silver dan campuran warna hitam di bagian bezel layarnya. Terus bahannya menggunakan polikarbonat. Kalau menurut gue laptop ini tuh kelihatan simple, polos dan kayak nggak neko-neko atau nggak aneh-aneh lah. Jadi gue rasa laptop ini tuh cocok banget buat kalian yang pekerja kantoran atau dipakai buat kuliah, sekolah. Intinya laptop ini buat dipakai produktivitas itu udah cukup bagus. Terus yang gue suka dari laptop ini tuh dia cukup ringan. Beratnya itu nggak sampai 1,5 kg. Dan juga kalau gue tutup laptopnya itu kelihatan bentuknya ini agak ngotak gitu. Dan untuk logo HP-nya juga cukup simple. Cuman ada di bagian belakang yang nggak terlalu besar dan di bagian bawah layarnya yang cukup kecil. Cuma di sini gue tuh menemukan sesuatu yang agak janggal ya. Dia itu ada di bagian bawah laptopnya. Di bagian grillnya itu kayak ada lampu gitu. Jadi lampu backlightnya itu kayak berasa tembus gitu sampai ke bagian bawah. Gue nggak ngerti nih maksudnya kayak gimana. Cuman kelihatan agak aneh aja gitu. Terus juga pas gue buka tutupnya itu di bagian axle-nya dia kayak ada celah gitu yang cukup besar dimana debu atau partikel-partikel kecil itu bakalan jadi lebih gampang masuk. Tapi ya cukup oke lah buat di harga 11 jutaan. Kalau buat port ini cukup banyak, yaitu sebelah kanan ada satu audio jack, satu port Type-C dengan fitur super speed 5 GB per second, 2 port Type-A super speed juga, terus ada satu port HDMI dan port charging. Terus di bagian kiri dia ada slot SD card dan ada 2 lampu indikator. Terus kalau untuk layarnya, jadi layarnya itu menggunakan ukuran layar 14 inch IPS Full HD 60Hz dengan tingkat kecerahan 250 nits. Kalau secara pemakaian gue yang cukup basic, biasanya gue itu pakai laptop ini cuma buat ngetik script, multimedia kayak YouTube, Netflix, dan lain-lain. Gue ngerasa saturasi warnanya itu nggak terlalu tebel banget dan ternyata bener setelah gue cek, color gamutnya itu dapat di 45% NTSC. Tapi buat pemakaian gue yang seperti ini, gue ngerasa layar laptop ini tuh udah cukup banget. Kalau untuk dipakai outdoor, layarnya ini juga masih tetap kerasa kelihatan, gue suka. Terus untuk fitur micro edge-nya juga sangat berguna banget, jadi bikin di bezel kanan kirinya itu cukup tipis, cuma di angka 6,5 mm aja. Oke, lanjut di bagian audionya. Jadi laptop HP ini tuh punya dual speaker dan jujur ini gue suka banget soalnya lokasi speakernya itu ada di bagian atas. Soalnya kan kebanyakan laptop itu biasanya speakernya ada di bagian bawah laptopnya. Yang nyebelin adalah kalau gue lagi mangku atau lagi di kasur, suara speakernya itu bakalan ketutupan. Tapi beda cerita sama laptop ini, soalnya dia ada di bagian atas. Jadi dalam kondisi apapun suaranya itu bakal tetap kedengeran. Cuma kalau buat kualitas suara speakernya yang gue rasain itu ya sesuai lah sama harganya. Nggak terlalu bagus dan nggak terlalu jelek juga. Terus gue juga menemukan sesuatu nih, kalau gue set volume di atas 75%, suaranya itu bakalan nggak enak banget buat didengar. Jadi saran gue setting ke di bawah 75% aja. Gini deh, gue kasih hasil contoh suaranya biar kalian bisa nilai sendiri. You have two choices. You can be the destroyer of this world, or you can be its savior. Jadi karena gue sering banget pakai laptop ini buat ngetik script dan gue juga bukan tipe orang yang suka banget pakai keyboard mechanical atau keyboard eksternal. Menurut gue untuk kenyamanan dari keyboardnya ini itu masih kerasa nyaman banget buat dipakai ngetik. Terus ada backlight juga dengan 2 tingkat kecerahan, sama yang paling penting sih di bagian tombol powernya. Yang biasanya itu nyatu sama keyboardnya, tapi di laptop ini tuh enggak. Dia tuh misah di bagian sebelah kiri. Cuma di sini gue juga menemukan sesuatu yang agak janggal lagi. Dia itu ada di bagian tombol spasinya. Jadi untuk lampu backlightnya dia itu nggak ada.
cuman gue belum tahu ya ini tuh cuman di laptop gue aja atau semuanya tuh emang kayak gini. Nggak terlalu masalah sih sebenarnya, masih tetap nyaman-nyaman aja pakai laptop ini. Oke, lanjut di bagian bawahnya, di bagian touchpadnya. Walaupun ukurannya ini cukup kecil, tapi touchpadnya ini masih tetap kerasa presisi. Dan juga ada fitur HP Image Pad yang bikin touchpadnya ini jadi punya multi gestur sampai 4 jari. Oke, kalau buat webcamnya ya, dia itu punya resolusi 720p 30 fps. Jadi gue kasih lihat aja untuk hasilnya kayak gimana. Ini dia hasilnya. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman dari sebuah laptop HP 14S. Ini adalah contoh perekaman webcamnya atau kameranya. Ini resolusi sendiri dia mentok di 720p 30 fps. Kalau menurut gue sih hasilnya ya standar laptop kebanyakan lah. Nggak terlalu bagus dan nggak terlalu jelek juga. Cukup sih kalau gue bilang. Terus kalau untuk suara mic-nya kayaknya bakalan gue kasih penilaiannya itu di kalian aja biar kalian bisa nilai suara mic-nya itu kayak gimana. Oke? Oke, lanjut di bagian performanya. Kayaknya lebih asik gue langsung tes benchmark-nya aja ya biar kalian bisa nilai sendiri hasilnya itu bakalan kayak gimana. Ini dia hasilnya. Kalau menurut gua sih untuk sebuah laptop 10 jutaan ini buat ngedit Adobe Premiere Pro ini udah cukup bagus ya. Soalnya di file 4K-nya itu masih dalam kategori aman, kuning, nggak merah. Kalau merah itu kan bener-bener nggak aman banget atau berat banget pastinya. Ini masih kuning, masih aman banget. Oke, gua bakal coba export videonya. Oke, jadi karena performanya ini udah cukup ngebut, jadi untuk ketahanan baterainya juga udah cukup awet kalau menurut gua. Dan laptop ini juga diklaim bisa bertahan sampai 9 jam. Cuma gue belum tahu untuk 9 jam itu skenario pemakaiannya itu kayak gimana. Tapi pernah gua tes laptop ini buat dipakai browsing, YouTube, ngetik. Pencerahan layar gua setting ke 20%, gue juga pakai mode balance dan WiFi. Selama gue pakai 4,5 jam, dari 100% baterainya itu masih kesisa 43% selama 4,5 jam. Menurut gue sih baterainya ini udah cukup awet ya. Terus juga selain baterainya ini termasuk awet, ngecasnya juga cukup cepat. Cuman butuh waktu 45 menit aja buat baterainya keisi 50%. Selain itu buat adapter 45 watt chargernya ini termasuk ringan dan masih oke banget kalau buat dipakai kemana-mana. Oke, jadi inilah kesimpulan gue buat laptop 11 jutaan ini. Menurut gue untuk performa dari laptop ini tuh bener-bener bisa diandalkan banget. Buat pemakaian multitasking juga cukup enak, gaming juga cukup enak, dan editing video juga cukup lancar. Walaupun nggak terlalu lancar banget, cuman cukup enak lah buat dipakai buat ngedit video. Gue rasa yang ditawarkan sama laptop ini tuh emang ke performanya ya. Selain itu kalian juga masih bisa upgrade RAM-nya dan ada kosongan juga buat kalian bisa tambahin storage-nya pakai hard disk. Untuk baterainya juga termasuk awet, ngecasnya cepet, ringan juga, dan enak banget pastinya buat dibawa mobilitas. Jadi buat kalian yang mobilitasnya cukup tinggi, yang butuh laptop ringan tapi performanya bisa diandalkan banget, gue rasa kalian bakal cocok sama laptop HP 14S ini. Dan buat paket pembeliannya kalian juga bakal ngedapetin Microsoft Home and Student 2019 dan pastinya ada garansi sampai 3 tahun. 2 tahun. Sama satu lagi, kalian bakal ngedapetin satu buah DVD eksternal, cuman gue belum tahu ini masih berguna atau enggak di tahun 2022 ini. Tapi ya kalau dikasih ini cukup oke sih ya. Ya paling kalau gue dikasih bakalan gue jual lagi. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue bahas soal laptop ini. Kalau kalian mau beli laptop ini, nanti gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Gitu aja, terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Gue Tino cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.